pinjol itu bagai pedang bermata dua. Oke. Jadi di satu sisi itu bisa menguntungkan, bisa membantu masyarakat, tapi kalau misalnya nggak dipakai dengan bijak juga bisa menjadi bumerang. Jangan pinjem online. Nanti lo di WhatsApp ke semua teman-teman lo, mereka pegang kontak lo. Betul. Atau jangan pinjem online, nanti lo didatengin, diancam A, B, dan C. Ada yang penagih yang mengutip hadis Imam Bukhari. Jadi sebaik-baiknya orang yang beriman adalah orang yang membayar utang. Niscaya dia akan dijauhkan dari bahaya dan kesulitan. Aku culik anakmu laku berapa ya? Itu ada tuh di data aku tuh. Kita kembali lagi di Bicara Uang bersama Reza Al-Qadri. Apa kabar sahabat Mira Aset? Kita udah siap untuk ngobrol-ngobrol di episode kali ini, di mana kita udah siap pengen ngobrol sama bintang tamu kita. Ini bocorannya, bintang tamu kita ini memiliki gelar yang sangat banyak sekali. Haji, enggak, belum. Boleh cerita dikit nih, seorang Rifki Herjoko. Apa kabar? Baik, Mas Reza. Nih, tadi udah sempet diceritain dikit sebelum kita mulai podcast nih ya, bahwa Mas Joko nih gelarnya banyak banget. Boleh cerita dikit gelarnya apa aja? Kalau saya emang suka belajar ya. Oke. Jadi S1 saya 2 kali. Yang Oke. pertama sastra Belanda di UI. Sastra Belanda. Iya, Oke. yang kedua itu S1 Hukum di UT, S1 Hukum. Universitas Terbuka. Oke. Lalu S2-nya itu linguistik atau bahasa umumnya ilmu bahasa. Oke. Itu di UI. Aha. Lalu yang lagi saya tekuni sekarang, lagi saya jalani Jalani, itu oke. S2 Hukum di UI. Jadi ada S1 2 kali, S1 2 kali, jadi gelarnya apa aja? S-Hum, S-Hum, SH, SH, M-Hum. M-Hum. Ya, MH-nya belum. Nanti kalau misalnya udah lulus S2 Hukum jadi M-Hum. Iya. Gelarnya MH. MH. MH malah. Gelarnya banyak banget. Banyak. Jadi senang belajar ya. Senang belajar. Gila. Ini berarti cocok nanti kalau dikenalkan ke calon mertua, punya gelar yang sangat banyak sekali. Tapi penasaran kita di sini adalah untuk obrolan kita kali ini kita pengen ngomongin soal pinjaman online. Betul. Sebelum kita mulai ngobrol, boleh kita sama-sama lihat dulu nih ke layar karena kita pengen ngebahas beberapa berita yang akhir-akhir ini lagi rame ngomongin soal pinjaman online. Coba kita lihat ada berita apa aja nih yang ada di layar kita. Nah, ini yang pertama ya. Heboh Gen Z terjerat pinjol dan judol. Ini biang keroknya. Emang sebanyak itu Gen Z yang terjerat pinjol dan juga judi online? Nah, kalau aku sih fokusnya ke pinjol ya. Oke. Jadi data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Kalau untuk milenial dan Gen Z untuk umur 19 sampai 34 tahun itu datanya 54% yang menggunakan pinjol. Oke. Dari Oke. pengguna pinjol keseluruhan 54%-nya itu Gen Z dan milenial. Saya juga dong. Enggak, saya enggak. Saya juga. Sama ya, kita milenial sama Gen Z soalnya ya. Tuh, coba lihat berita berikutnya ada apa lagi nih. Nah, tanggapannya gimana nih? Nestapa mahasiswa diterpa biaya kuliah dicekik pinjol. Gimana Mas Joko tanggapannya? Ini kemarin juga saya kurang setuju nih. Aku kurang setuju yang kemarin juga nih. Kenapa? Ya menurutku malah bukannya uang UKT itu diturunkan atau Oke. ada penyesuaian atau ada cicilan atau apa yang lebih manusiawi lah. Kalau cicilan mungkin ada di tiap kampus, di kampusku ada. Oke. Tapi malah diarahkan ke pinjol, itu yang aku nggak habis pikir sih. Jadi makin banyak persentase nanti Gen Z dan milenial itu ya untuk kuliah. Tapi ngelihat dari kasusnya memang ini terjadi gitu ya? Terjadi di pemberitaan banyak. Oke. Jadi banyak orang-orang yang harus membayar kuliahnya dengan menggunakan pinjaman online. Malah di pemberitaan itu diarahkan Oh. ke pinjol untuk Yuk, yang pakai nggak- pinjol yuk gitu Ya. ya. Oke. Wah, menarik nih. Berikutnya ada berita apa lagi? Ini Menko PMK dukung mahasiswa bayar kuliah pakai pinjol. Lupa kasus ITB. Nah, ini yang tadi dibilang gitu Iya, ya. yang tadi dibilang kan, diarahkan dan ini malah Menko-nya yang malah mendukung. Jadi gimana? Bingung. Aku pilih tidak berkomentar. Berikutnya ada apa lagi nih? Nah, ada daftar 3 pinjol ditutup OJK selama 2024. Ada yang diduga fraud. Fraud itu berarti penipuan ya? Penipuan. Oke. Tapi sebenarnya lebih banyak dari 3 pinjol kan? Yang ditutup banyak. Yang ditutup maksudnya yang ada di luar sana sebenarnya sebanyak itu ya? Sebanyak itu ya banyak. Nanti- Jadi kalau pinjol itu kan ada legal dan ilegal. Oke. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Oke, ya. oke. Cuma kalau yang di sini ya pendapat aku sih ya memang banyak yang ditutup OJK.
Oke. Jadi ya OJK juga udah melakukan banyak cara untuk mencegah yang namanya pinjaman online yang mungkin sifatnya ilegal gitu ya. Yang ilegal Oke, terutama ya. Oke. Berikutnya ada apa lagi nih? Nih yang terakhir nih. Nah, utang pinjol 450 miliar rupiah sudah menjerat mahasiswa. Jadi mungkin korelasi dari yang berita-berita sebelumnya gitu ya. Tapi mungkin juga aku pikir karena aku belum baca beritanya ya, mungkin juga ada kebutuhan primer atau kebutuhan yang non primer yang menjerat mereka ya. Oh, ngerti. Jadi nggak semuanya soal membayar kuliah, Betul, tapi nggak bisa semuanya. digunakan untuk hal-hal yang lain. Mungkin karena aku Oke. belum baca berita, baru judul doang tuh. Tapi kalau dari judul sih udah mulai bisa menerka-nerka sih. Oke. Tuh, disalurkan kepada mahasiswa ITB, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat uang pinjaman online senilai 450 miliar sudah disalurkan ke mahasiswa. Oh, berarti mahasiswa udah menerima kalau gitu ya? Coba mungkin bisa dilihat tujuannya kemana gitu uangnya. Ternyata mengaku sudah bekerja untuk pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa sejak 2023. Berarti sejak tahun lalu udah berlaku. Oke, diarahkan untuk pembayaran uang kuliah ya. Uang kuliah tunggal atau UKT Miris mahasiswa sejak 2023. Miris ya? Udah gitu ITB lagi, kampus Itu top dia, salah satu kampus di top Indonesia, kampus ya. negeri top di Indonesia. Ini kalau kita ngelihat dari berita-berita yang ada di sini dan sesuai juga nih sama yang pernah diteliti sama Mas Joko gitu ya. Sebenarnya pengguna pinjaman online di Indonesia tuh seberapa banyak dan yang mengalami masalah pembayaran itu apa sebesar itu? Aku refernya ke data OJK karena Oke. OJK nih surprisingly lebih sering update untuk Oke. data-data tiap tahunnya bahkan. Oke. Jadi data di OJK itu ada 18 juta pengguna pinjol. Di seluruh Indonesia? Nah, seluruh Indonesia itu kan 279 juta jiwa. Oke. Jadi ada sekitar 5% yang menggunakan pinjol. Oke. Lah, jadi ya cukup banyak ya. Mhm, Mhm. 18 18 juta. juta jiwa. Iya. Ya penduduk DKI Jakarta aja nggak sampai segitu ya. Ini lebih kalau dihitung berarti lebih banyak dari penduduk DKI Jakarta. Iya, pokoknya 5% dari total populasi. Oke. Tapi emang semuanya tuh rata-rata mengalami kesulitan pembayaran atau enggak? Nih gimana ekspektasinya nih kalau menurut Mas Joko? Mungkin kalau aku pendapat sedikit ya. Iya. Kalau menurut aku itu pinjol itu bagai pedang bermata dua. Oke. Jadi di satu sisi itu bisa menguntungkan, bisa membantu masyarakat, tapi kalau misalnya nggak dipakai dengan bijak juga bisa menjadi bumerang bagi masyarakat. Oke. Ya, Ya. berarti tergantung siapa yang menggunakan dan gimana cara manage-nya ya. Betul. Oke. Nah, balik ke tadi pertanyaan tadi, Aha. apa tadi pertanyaannya apa? Sesuai sama ekspektasi nggak soal masalah pembayaran nih? Nah, kalau masalah pembayaran itu justru dari data OJK itu, ini aku refer ya. Oke. Soalnya ini data nih, jadi kita harus jelas nih. Jadi laporan OJK itu tingkat keberhasilan bayar atau TKB Oke. itu tinggi 97%. Oh, jadi mereka ya sebenarnya bisa membayar dong ya? Betul, Oke. sebenarnya bisa membayar. Oke. Jadi hanya ada sekitar 3% yang hitungannya gagal bayar atau kredit macet. Oke. Terus nih ya, kalau dari data-data yang Mas Joko tahu ya, rata-rata jumlah pinjaman online yang diambil masyarakat Indonesia itu sebenarnya berapa nih per bulan? Terus angka ini berubah nggak dalam 5 tahun terakhir? Kalau untuk 5 tahun, aku refernya mungkin per bulan dulu ya. Per Oke. bulan itu data dari, aku ambil dari kata data, itu ada per bulan itu di angka 20-an triliun. Wah. Ya, tapi itu dari kata data. Oke. Kalau dari, itu per bulan, dari 20 Oke. 20-an triliun itu per bulan. Kalau per tahunnya itu dari OJK itu, tahun ini sampai Juni, year to year ya, sampai Juni itu 2024, 66 triliun per tahun. Sebanyak itu? Iya. Perputaran uangnya? Perputaran uangnya emang sebanyak itu. Sesuai ekspektasi sih. Jadi yang Mas Joko kira kayak ini kayaknya banyak, ternyata benar-benar sebanyak itu ya? Kalau aku sih emang sesuai ekspektasi aku ya, karena orang Indonesia memang konsumtif ya. Aku juga, sendiri kan juga semi konsumtif lah. Oke. Abang atau Mas Reza juga Bener sih. ya, sering belanja. Oh, jangan dikupas di sini. Jadi sesuai ya emang Indonesia konsumtif orang-orangnya. Iya, orang Indonesia konsumtif ya, pasti korelasinya ke sana. Nih, kita pengen tahu gini, apa ada data soal berapa banyak orang yang jatuh ke dalam jebakan pinjaman berulang? Maksudnya berarti dia udah pinjol, akhirnya dia pinjol lagi, atau misalnya mungkin berapa persen penggunanya ngambil lebih dari 5 pinjaman dalam 1 tahun, itu ada nggak sih? Kalau untuk data secara real, Oke. aku belum nemu ya. Oke.
Tapi yang bisa aku jelaskan begini. Kalau aku kan juga jurnalis ya, 3 tahun di MNC. Aku juga sering baca berita banyak orang yang kejebak sama pinjaman berulang. Jadi dia minjam sampai 10 aplikasi berbeda gitu-gitu. Tapi yang bisa aku jelaskan begini, OJK itu sebenarnya membatasi aplikasi pinjaman legal itu hanya 3 setiap orang. Oh, Ya. untuk satu KTP. Iya, untuk satu orang ya istilahnya. Untuk satu orang maksimal cuma boleh 3, nggak boleh Cuma lebih 3. dari itu. Iya, jadi kalau lebih ada kemungkinan, hipotesa aku sih kemungkinan ya berarti beberapa yang lainnya itu pinjaman online ilegal. Dan nggak menutup kemungkinan juga orang-orang melakukan pinjaman secara ilegal itu kan? Nggak menutup kemungkinan juga ya. Oke. Bisa jadi yang 3 ini yang legal, sisanya yang ilegal kita Ya, nggak tahu berapa, dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi susah untuk nge-tracknya malah jadinya. Jadi aku pikir susah buat nemuin data secara real itu. Tapi kalau ngomongin soal pinjaman online juga nih, dari riset yang Mas Joko tahu gitu ya, seberapa besar peran fintech dalam pertumbuhan pinjaman online di Indonesia? Kalau aku boleh bicara pinjaman online itu bagian dari fintech malah. Ya, jadi salah satu bagian dari fintech selain e-wallet, selain investasi, itu pinjaman online. Mungkin kalau seberapa besar peran teknologi untuk perkembangan pinjol, yaitu besar banget. Kan pertumbuhan pinjol itu tiap tahun meningkat, cenderung meningkat karena dari 2016 itu awal mula ngetren sampai sekarang. Yang tadi data pembiayaan pinjol aja meningkat dari 56 triliun tahun lalu, sekarang 66 triliun. Jadi kemungkinan angkanya akan naik terus juga berarti. Nah, itu ya kalau aku pikir teknologi juga membantu perkembangan pinjol lebih masif. Tapi kalau kayak angka spesifik ada nggak pertumbuhan industri dari tahun ke tahun? Oh, kalau pertumbuhan industri lihatnya dari yang tadi. Dari pembiayaan tadi yang tadi aku bilang data OJK tadi ya yang 56 triliun, 52 triliun tahun lalu, 66 triliun tahun ini. 52 triliun di tahun 2023. 2023. 2024-nya dan 2024 bahkan belum berakhir ya. Belum berakhir. Terakhir Juni 2024 data OJK itu menulisnya 66 triliun. Jumlah pinjaman uang melalui pinjol. Itu berarti kemungkinan sampai akhir tahun 2024 angka itu masih akan terus naik ya? Ya, pasti. Pasti setiap hari pasti ada yang minjam kan. Terus kita tahu tadi Mas Joko udah sempat ngomongin dikit ya soal platform pinjaman online yang beroperasi secara legal. Sebenarnya ada berapa banyak nih yang terdaftar di OJK dan yang Mas tahu ada berapa? Aku balik lagi ke rilis dari OJK. OJK itu mungkin sedikit intermezzo. Jadi OJK itu tiap tahun itu mengumumkan rilis update ya. Pinjol yang legal dan ilegal itu sama-sama diumumin. Ada kategorinya kayak gitu. Ya, sama-sama diumumin. Nah, untuk yang legal per tahun 2024 itu ada 101 platform pinjol berizin legal. Ya. Nah, yang menarik pinjol ilegalnya malah lebih banyak. Berapa nih? Jadi per Juni 2024 itu ada 537 pinjol ilegal. Lebih banyak? Lebih banyak. Tapi itu juga semua pantauan dari OJK ya? Ya tentu ya itu pantauan. Cuma kan makin menjamur ya, makin susah. OJK juga bekerja sama dengan Kemenkominfo, dengan pihak-pihak berwenang. Cuma memang menjamur banget sih pinjaman online ilegal itu. Ini kalau kayak gini gimana caranya nih ya mempengaruhi kepercayaan konsumen? Kayak kalau ngelihat dari numbersnya yang semakin naik, aksesnya semakin gampang, justru konsumen malah lebih percaya untuk pinjaman online ya? Percaya pinjaman online menurut aku sah-sah aja. Tapi bagaimana konsumen agar tidak terperangkap ke pinjaman online ilegal? Jadi salah satu cara yang aku pikir yaitu dengan edukasi literasi keuangan misalnya. Ya seperti sekarang yang kita lakukan sekarang, ya. Dia tahu plus minusnya dari legal dan ilegal. Dia bisa menentukan gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari data yang di awal Mas Joko bilang, ternyata 97% itu mereka membayarkan utangnya gitu mereka membayarkan. Jadi yang bisa dibilang kredit macetnya itu cuma sekitar 3%. Jadi kalau di pinjol itu kredit macetnya itu dihitungnya setelah 90 hari, setelah 3 bulan. Jadi TKB 90.
Jadi kalau misalnya lewat dari 90 hari, maka itu dianggap gagal bayar masuk ke 3% yang tadi. Kalau yang sebelum 90 hari dia bisa bayar, yaitu masih masuk ke keberhasilan bayar. Oke, walaupun telatnya Walaupun lebih dari telat. 1 bulan gitu Iya. ya, tapi masih dianggap bisa membayar utang Iya. tersebut gitu ya. Nih dari penelitiannya Mas Joko nih, berapa persen total pinjaman online yang masuknya tadi kategori gagal bayar kan 3% nih. Iya. Ini angkanya dibandingkan dengan kredit tradisional seperti KPR atau kredit kendaraan tuh sebenarnya gimana? Oke, jadi kalau gagal bayar itu namanya tingkat one prestasi atau Oke. TWP 90. Oke. Tingkat one prestasi atau kredit macet di atas 90 hari. Datanya tadi kan 3% ya, atau 2,9% lah. Iya. Itu sekitar 1,8 triliun. Banyak juga sih. Nah kalau dibandingkan dengan data dari kredit kendaraan bermotor, KPR, kredit kendaraan. mungkin kalau KB dulu ya, kredit Iya. kendaraan bermotor itu tingkat non performing loan atau kredit macetnya itu 2,2%. Oke. Tadi kan 2,9, Ya. yang KKB itu 2,2. Oke. Lalu untuk NPL atau non performing loan, kredit macetnya properti itu di per Januari 2024 itu di angka 2,4%. Berarti lebih tinggi dan yang paling tinggi untuk gagal bayar atau kredit macetnya itu adalah Iya. di pinjaman online. Betul. Cuma kan kalau kita pikir ya, Mas Reza dan aku pikir Ya. wajar ya, karena memang persyaratannya lebih ringan daripada Oke. kalau kita misalnya KPR kan Ya. ribet, Ya. banyak checking, banyak dokumen yang dilampirkan. Terus juga KKB juga sama ribet kan, kredit mobil, motor. Ya balik lagi berarti karena gampangnya akses tersebut untuk pinjaman online ya. Iya. Oke. Jadi wajar lah ya. Jadi makin banyak akses, makin banyak orang yang menggunakan, kredit macetnya pun lebih banyak. Lebih banyak di data, lebih banyak Iya, ya betul. daripada yang lain. Ini yang terdata ya. Yang terdata. Oke, terus kita ngomongin lagi soal rata-rata suku bunga nih. Kalau yang Mas Joko tahu ya, ada nggak data mengenai rata-rata suku bunga pinjaman online di Indonesia? Suku bunga itu diatur di SE OJK atau surat edaran OJK. Jadi Oke. per tahun 2024 itu kisaran 0,3% per hari. Cuma kan kalau dihitung per tahun ya berarti 108% per tahun. Kalau 0,3 kan kayaknya kecil ya. Kecil. Tapi kan itu per hari. Iya. Kalau setahun ya 108%. Berarti suku bunga ini gimana mempengaruhi keputusan pengguna buat ngambil pinjaman? Mungkin buat gambaran aku bahas suku bunga Oke. yang lain. Oke. Misalnya kredit bank umum misalnya, itu 10% per tahun. Kalau misalnya kartu kredit, aku juga pakai kartu kredit, Oke. itu 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Wah, bedanya jauh banget. Bedanya jauh banget kan, Iya. 21% ke 108%. Wah. Terus kira-kira dengan suku bunga sebesar itu, apakah mempengaruhi konsumen untuk memakai pinjol? Gimana? Menurutku ya, Iya. tetap banyak karena biar bagaimanapun, biar sebesar apapun itu pinjol, pinjol itu kan alternatif pembiayaan ya, selain dari kredit dari bank konvensional. Iya. Jadi mau nggak mau, Iya, dan itu hitungannya per hari. Oh. Jadi mau nggak mau ya. Dan gue ngeliatnya juga mungkin ini adalah solusi paling cepat gitu ya. Betul, solusi paling cepat. Oke. Banyak orang yang mungkin butuh ya uang yang sifatnya dadakan atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dadakan, ya sekarang orang-orang udah mikirnya ya solusinya adalah ya pinjaman online. Iya. Tapi satu fakta yang harus kita tahu kalau bunganya mungkin per hari kecil. Per hari kecil. Tapi kalau dikalkulasiin dalam 1 tahun, Iya. itu bedanya jauh banget sama bunga kalau kita pakai kartu kredit atau mungkin tadi beberapa yang udah disebutin juga ya. Kartu kredit sih yang biasa kita Iya, pakai ya. iya, Itu tadi beda banget. Sekitar Jauh. berapa? Tapi diulangin lagi boleh? 1,75 per bulan. Per tahun? Per bulan. Per bulan? Per tahunnya 21% per tahun. Dibandingkan pinjol 108. fakta ini Fakta OJK. Oke, ini bukan fakta aku. Oke, ini fakta dari OJK ya. Terus dari yang Mas Joko tahu juga nih ya, kan ngomongin soal pinjaman online. Ada berapa persen nih pengguna pinjaman online yang tadi kita bahas di awal tuh, yang klasifikasinya adalah millennials dan Gen Z. Mungkin kita anggap dari usia 18 sampai 35 tahun. Seberapa banyak? Yang tadi aku bilang juga, Aha. ini data OJK lagi, Oke. tahun 2023, milenial dan Gen Z itu penerima terbesar kredit pinjol. Jadi sebesar 54%. Nah, yang menarik lagi, Oke. data dari OJK 2023 itu,
pengelolaan uang kredit dari milenial dan Gen Z ini itu 65%-nya bukan untuk kebutuhan primer. Hah? Iya, bukan untuk kebutuhan primer. Oke. Jadi bisa mungkin untuk belanja, nonton konser, nonton film, belanja HP lah paling umum ya. Belanja. 65%. Berarti ada korelasinya antara gaya hidup dengan pinjaman online itu? Pasti ada. Kan kalau Gen Z milenial itu kan ada FOMO, fear of missing out. Oke. Ya, kalau nggak cukup budgetnya, Tapi untuk umur-umur tersebut emang ada perbedaan signifikan gitu nggak? Maksudnya yang kita tahu kan untuk gaya hidup dan kebutuhan sekunder berarti. Ada Sekunder. juga, tapi ada juga kan yang menggunakannya untuk kebutuhan primer gitu. pasti ada. Oke. Tapi ya 65% bukan primer. Gue udah Berarti hanya 35% yang gue udah mau coba lurusin. Ada kok yang kayaknya benar-benar. Tapi Iya, ternyata ada tapi faktanya- 35%. Terus juga nih dari data yang lo temukan ya, seberapa besar tingkat pengembalian pinjaman online yang tidak terbayar Yang dalam tidak terbayar. kurun waktu 6 bulan ini? Yang tadi aku bilang, Iya. kalau data dari OJK itu ngitungnya lewat dari 3 bulan. Oke. Itu kredit macet lah. Oke. Yang TWP 90, tingkat wan prestasi 90. Nah, itu sekitar 2,9%. Jadi yang tadi 97% itu berhasil Oke. bayar, Oke. 2,9% itu atau 3% macet. Oke. Ini Wan tuh prestasi. kayak masalah struktural gitu apa enggak sih, atau dalam sistem peminjaman online-nya ternyata ada yang membuat masalah sampai akhirnya itu terjadi? Kalau dari OJK, Aha. justru tingkat wan prestasi sebesar 3% itu justru normal. Karena kalau dari OJK ya, Oke. jadi batas maksimal menurut OJK itu untuk tingkat wan prestasi yang mengkhawatirkan itu 5%. Oke. Tapi bukan berarti Indonesia itu nggak pernah nyampe sana ya. Oke. Di waktu COVID yang aku baca dari OJK datanya, waktu COVID itu tingkat wan prestasinya 8%, di atas dari 5%. Tapi perlahan mulai bisa, mungkin karena turun. ekonomi semakin baik. Oke. Ya, Ekonomi semakin berputar gitu. Ketika Iya. COVID kan mungkin ya semua terhenti gitu ya. Semua terhenti. Beberapa sektor doang mungkin bisa berjalan, tapi ketika ekonomi sudah kembali normal, turun tuh persentasenya. sampai sekarang 3%. Dan itu oke. berarti batas aman, di bawah batas aman. Oke, batasnya itu 5%. 5%. Berarti secara, ya kita ngomongin secara data ya masih bagus numbersnya untuk pinjaman online berarti. Ya, balik lagi, pinjaman online itu sebenarnya bagus kan. Iya. Sebenarnya pinjaman online itu bagus asal dikelola dengan baik, di-manage dengan baik, dipakai dengan bijak. Oke. Ya. Ngomong-ngomong soal pinjaman online nih, sebelum kita lanjut ke obrolan kita, pengen ngasih tahu juga buat sahabat Mirai Aset, kalau pengen menjadi mapan, nah mungkin ini adalah waktunya. Yuk kita sama-sama lihat yang ini dulu nih. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Download aplikasinya sekarang. Tapi gini, kita masuk ke hal yang lo sudah teliti, Iya. yaitu adalah soal pengancaman. Betul. Iya kan, ini kan yang jadi momok dan bikin orang-orang tuh jangan pinjem online. Nanti lo di WhatsApp ke semua teman-teman lo, mereka pegang kontak lo. Betul. Atau jangan pinjem online, nanti lo didatengin, diancam A, B, dan C. Kalau lo melihat sendiri yang terjadi di lapangan, yang lo teliti itu soal apa aja? Jadi penelitian itu untuk tesis aku di S2 Linguistik UI Oke. atau ilmu bahasa orang awamnya. Jadi aku fokus ke bahasa. Jadi sebelumnya kenapa sih aku meneliti itu pinjol? Aku emang incar. Jadi kalau di linguistik itu ada namanya linguistik forensik. Jadi penggunaan ilmu bahasa dalam memecahkan kasus-kasus hukum. Oke. Nah, terus aku mikir fenomena yang lagi ngetren di masyarakat tuh apa? Waktu tahun 2022-2023 itu pinjol. Ya. Jadi belum judul belum serame sekarang. Oke. Waktu itu. Ya udah aku teliti pinjol tapi dari sisi mana? Ternyata ketika aku cari-cari banyak itu penelitian pinjol itu di bidang hukum, ekonomi, sosiologi. Nah, yang bidang bahasa nih minim. Oke. Minim, bisa dibilang minim lah.
kalau hipotesa aku, kenapa minim? Ya karena pinjol itu sensitif untuk banyak orang. Kalau di-share, jadi susah untuk nyari datanya. Kalau hukum mah kan tinggal dari aku baca ya, dia ngambil dari data kepolisian. Oke. Tapi kalau yang data bahasanya ini aku agak kesulitan memang awal-awal. Oke. Gitu. Terus akhirnya setelah meneliti apa yang bisa lo dapatkan gitu? Kayak ancaman-ancaman apa aja yang terjadi dan bahasa-bahasa yang mereka lakukan itu seperti apa? Jadi mungkin aku prolog dulu. Ya. Cara aku menemukan data-data itu juga menarik, Mas Reza. Aku mikir kan, aku kan seorang jurnalis, terus aku mikir, bagaimana cara dapat data soal pinjol, data soal tuturan ancaman yang pengen aku teliti. Nah, terus aku mikir, orang Indonesia itu senangnya ngumpul. Nah, tukang bubur kacang hijau tuh ada perkumpulannya. Ada perkumpulannya. Pecinta reptil ada perkumpulannya, ada Facebooknya, ada ininya, ada IG-nya mungkin. Orang yang namanya Agus aja ada perkumpulan. Orang namanya Agus ada perkumpulannya. Jurnalis ada perkumpulannya. Terus aku mikir, kalau korban pinjol ada nggak perkumpulannya? Ternyata ada. Wow. Di Facebook, di IG itu ada. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mereka share di situ? Tentunya orang Indonesia kan kalau misalnya perkumpulan Xenia gitu. Pasti kan keresahan-keresahan pakai Xenia kayak aduh ini servisnya boros, aduh ini bensinnya ini gitu misalnya. Ternyata yang pinjaman online pun men-share keresahan mereka. Betul. Salah satu keresahan yang paling utama ya tentunya pas ditagih. Tuturan ancamannya, ada ancamannya di situ. Aduh, aku diancam nih gini. Kira-kira apa yang aku harus lakukan? Bayar nggak ya? Bayar yang mana dulu ya? Itu biasanya gitu tuh pertanyaannya. Bayar yang mana dulu tuh? Lucu sih. Ada yang 5 pinjaman online, ada yang 10, ada yang 3 paling umum lah. Ini berdasarkan perkumpulan yang ada seputar pinjaman online ya? Iya, itu aku baca tuh, aku scroll sampai habis. Aku scroll. Akhirnya aku ambil tuh namanya screenshotnya. Ada 50-an. Screenshot penagihan pinjaman online. Nah itu yang aku teliti, tuturan ancaman dari situ. Yang dilihat dari tuturan ancaman-ancaman itu biasanya bahasa-bahasanya seperti apa sih? Nah kalau di luar negeri itu udah banyak yang meneliti soal ancaman. Jadi udah ada teori-teorinya. Misalnya teori soal strukturnya. Cuma yang menarik itu menurut aku teori soal fungsi komunikatif. Jadi di luar negeri ada namanya Mushalik peneliti. Itu membuat hasil penelitian. Jadi dia membagi ancaman itu ada 2. Ancaman manipulatif dan retaliatif. Manipulatif itu ancaman yang orang itu memanipulasi kamu untuk melakukan sesuatu yang dia pengen. Kalau retaliatif, orang itu mengancam, tapi mereka dia nggak butuh apa-apa dari kamu. Dia cuma butuh balasan. Dia cuma pengen balas. Misalnya, kalau retaliatif ya misalnya ketika aku keluar dari penjara, aku bunuh kamu. Itu kan nggak ada. Nggak ada apa yang dia pengen tuh nggak tercantum di situ. Nggak ada di situ, nggak tersurat. Cuma kalau manipulatif, ini yang menurutku banyak di pinjaman online. Seperti apa? Misalnya, contohnya? Kalau nggak bayar aku sebar foto-foto kamu. Kalau nggak bayar aku sebar data kamu. Misalnya gitu. Dan itu terjadi? Dan itu banyak terjadi. Mainnya kan data. Kalau nggak bayar, aku datang ke rumah, saya datang ke rumah kamu, atau beta datang ke rumah, itu misalnya. Itu kan ada tuh beta gitu tuh. Sering tuh terjadi ya. Ini tanpa kita menyebutkan ras apapun gitu ya. Itu tapi sering. Faktanya seperti itu. Faktanya datanya banyak. Ya, itu yang diteliti. Manipulatif. Dan aku berpikir, ya manipulatif ini yang cocok dengan pinjaman online. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ada ancaman retaliatif di pinjaman online? Ternyata? Tersurat? Ada. Tersurat ya? Tersurat maksudnya begini. Aku culik anakmu laku berapa ya? Itu ada tuh di data aku tuh. Aku culik anakmu laku berapa ya? Itu kan seolah-olah kalau kita baca awam, nggak ada ini ya, nggak ada tuntutan dia ya, mau ngapain, mau minta bayar atau apa. Tapi kalau kita ngeliat ke konteksnya, kita tahu kalau itu penagih pinjaman. Kenapa dia mengirimkan pesan tersebut? Karena si dalam tanda kutip korbannya ini dia tidak melakukan pembayaran sesuai dengan termnya. Jadi tersirat itu dia meminta bayar. Nah, aku pikir lagi, ternyata yang tersurat, yang diduga itu retaliatif, ternyata itu masuk juga manipulatif. Jadi ya menarik membongkar-bongkar tuturan ancaman gitu. Berarti kalau kita balik sedikit ke data yang tadi sempat kita obrolin di awal, berarti yang mengalami ini adalah korban yang 3% ini, yang mengalami kredit macet itu ya? Kalau disambungkan ke data OJK berarti iya.
Oke. Atau bisa juga bukan, karena tadi aku bilang OJK itu data yang di atas 90 hari. Tapi biasanya seminggu aja atau sebulan aja biasanya udah ditagih habis-habisan. Biasanya. Jadi bisa jadi lebih banyak dari 3%. Kalau conclusion yang didapatkan dari ngomongin soal penelitian yang dilakuin sama Mas Joko, apalagi ngomongin soal linguistik dan juga pinjaman online dan penagihan dan ancaman-ancamannya, konklusi itu seperti apa? Tadi konklusinya yang tadi manipulatif dan retaliatif. Kalau tuturan ancaman di pinjaman online itu memang manipulatif, memang ada yang dia pengen kan, ada yang dia tuju dari chat itu dari tuturan ancaman ada yang dia tuju. Konklusi lain itu temuan lain mungkin ya. Aku lihat kan di situ juga ada pinjaman legal dan ilegal. Ternyata yang pinjaman legal memang benar kata OJK juga sih. Pinjaman legal itu biasanya dalam mengancam atau bukan dalam mengancam, dalam menagih itu cenderung untuk mengikuti aturan. Jadi lebih sopan, lebih santun. Tapi kalau yang ilegal lebih gerasak-gerusuk tuh. Macem-macem cara ngancamnya. Yang menarik dari data aku juga ada lagi santet. Jadi yang mengancam itu ngirim foto boneka dukun, dia juga lagi jadi dukun gitu. Lalu ancamannya kalau misalnya lu nggak bayar, maka boneka-boneka gue yang akan nyamperin lu. Lu tinggal tunggu aja. Itu menarik juga. Itu kan fakta di lapangan ternyata seperti itu. Dan itu yang terjadi ya? Iya. Ada yang santun, kalau mau contoh yang santun Mas Reza. Ini juga kalau aku pikir bukan termasuk ancaman, tapi ya aku omongin aja. Jadi ada yang penagih yang mengutip hadis Imam Bukhari. Jadi sebaik-baiknya orang yang beriman adalah orang yang membayar utang. Niscaya dia akan dijauhkan dari bahaya dan kesulitan. Itu ada di dataku. Jadi ada berbagai macam cara untuk melakukan penagihan pinjaman online ini ya. Jadi ketika diteliti 50 itu bervariasi, ternyata nggak cuma soal kayak nggak sama semua nggak gitu. sama. Wah. Ketika dilihat nggak sama. Berarti ini fenomena yang sampai sekarang masih terjadi di Indonesia dan apalagi setelah Mas Joko tadi menilai dari sisi kita lihat data-data di OJK, data-data yang ada di berita dan beberapa info-info yang kita dapat gitu ya, dan penelitian yang udah dilakukan. Ini mungkin bisa kasih sedikit dong tipsnya untuk orang-orang yang ingin melakukan pinjaman online seperti apa? Iya, menurutku pribadi. Pakai pinjaman online itu sebagai opsi terakhir. Ada pinjaman tanpa bunga, misalnya saudara, orang tua, keluarga. Biasanya kalau di WA nggak bales tuh, kalau nggak bales. Kabar sehat ya, di blok. Temen yang paling baik gitu. Temen yang paling baik kan biasanya paling bisa ngasih. Itu bisa. Maksudnya itu bisa jadi opsi kan. Yang kedua, kalaupun memang terpaksa pakai pinjaman online, maka pakai yang legal. Nah, yang menarik, yang ilegal itu waktu tahun lalu tuh jadi cerita lagi. Jadi yang tahun lalu ilegal Kemenkominfo dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ini ada di berita, jadi saya berani ngomong. Aku berani ngomong. Jadi mereka mengimbau kalau pinjol ilegal ya nggak usah bayar. Karena alasannya kalau secara hukum perdata itu tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif. Jadi memang dia nggak terdaftar. Jadi, nah kalau misalnya mereka nagih, mengancam yang parah gitu, maka itu bisa masuk ke pidana. Pak Mahfud yang bilang. Dan dia adalah seorang ahli hukum. Dan kalau dari aku sendiri, aku pernah nyari di repositori pengadilan. Itu ada beberapa yang penagih debt collector yang sudah dijatuhi vonis hukuman. Contohnya di PN Jakarta Utara tuh ada tahun 2000 berapa ya? Aku lupa. Baru ini. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena mengancam nagihnya melalui pengancaman seperti tadi. Iya, melalui pengancaman 1 tahun penjara. Itu dia, tapi balik lagi ini cuma sekedar contoh kasus. Jangan berani. Tapi ya paling baik jangan ilegal. Betul. Jangan pinjol ilegal. Jadi kalau mau pun melakukan pinjaman yang itu merupakan opsi terakhir lah ya. Opsi terakhir. Gunakan yang legal. Mas Joko, terima kasih banyak udah mengedukasi kita banyak banget nih seputar pinjaman online, mulai dari data-datanya sampai pengancaman-pengancamannya. Jangan pinjaman online yang ilegal karena nanti bisa disantet, betul ya.
Mas Yoko terima kasih banyak. Makasih banyak Mas Reza. Itu dia obrolan kita di Bicara Uang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Dadah.